keluarnya Perpu nomor 2 2022, Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sangat menusuk rasa keadilan. Kemudian sebelumnya ada pemberhentian hakim konstitusi dan kita anggap ini perbuatan melanggar hukum dan melanggar konstitusi. Jauh sebelumnya ada undang-undang IKN, ada undang-undang Sisdiknas, ada bermacam-macam undang-undang lagi yang semuanya bukan undang-undang yang baik. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Kita baru menyampaikan surat penyampaian inisiatif pembentukan Parlemen Bikameral Indonesia. Parlemen bikameral itu parlemen 2 kamar. Kalau Indonesia sekarang sebenarnya parlemennya itu 4 kamar. Ada MPR, ada DPR, ada DPD, dan ada Mahkamah Konstitusi. Tapi secara hukumnya 4 itu ya legalnya, tapi secara kenyataannya de facto-nya hanya 1. DPR saja. DPR saja, karena yang mempunyai hak legislasi itu hanya DPR saja. Jadi sangat tidak efisien ini dan sangat di luar kelaziman internasional. Betul. Ini inisiatif ini karenanya bermula dari melihat keadaan kita sekarang. Keadaan yang terkini, keluarnya Perpu nomor 2 2022, Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sangat menusuk rasa keadilan. Kemudian sebelumnya ada pemberhentian hakim konstitusi, itu juga sangat menusuk perhatian kita dan kita anggap ini perbuatan melanggar hukum dan melanggar konstitusi. Jauh sebelumnya ada undang-undang IKN, ada undang-undang Sisdiknas, ada bermacam-macam undang-undang lagi yang semuanya bukan undang-undang yang baik. Ini semuanya terjadi karena absolutisme, kekuasaan mutlak dari rezim presiden terdahulu dan termasuk rezim presiden Jokowi. Jadi negara kita ini sebenarnya bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Bukan negara Rechtsstaat, tapi negara Machtstaat. Jadi apa saja yang dimauin oleh pemerintah itu, dengan dukungan 82% kursi DPR dan dukungan dari pejabat-pejabat negara yang ditunjuk oleh presiden sendiri, mereka bisa berbuat apa saja. Ini sangat menyedihkan sekali. Persis, kita mau merombak sistem yang lama, yang mengandung kesewenang-wenangan, sehingga merusak sendi-sendi negara, merusak keuangan negara, merusak tatanan ekonomi, dan lain sebagainya. Apabila hal ini kita biarkan terus berlanjut, ini narasi Indonesia lenyap 2030 itu kemungkinan akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, apabila gagasan pembentukan Parlemen Bikameral Indonesia ini terwujud, tinggal selangkah lagi kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Sistem bikameral ini sebenarnya diterapkan di banyak negara, baik negara kecil maupun negara besar, baik negara sistem parlementer maupun negara sistem presidensial. Prinsipnya hanya ada 2 kamar, majelis rakyat dan majelis negara. Kedua-duanya mempunyai hak legislasi yang sama. Jadi dalam Parlemen Bikameral Indonesia ini, yang majelis rakyatnya itu DPR kita sekarang, sedangkan majelis negaranya itu MPR baru. Kalau MPR kita yang sebelumnya itu terdiri dari unsur DPR, DPD, hanya 2 unsur, DPR dan DPD. Sekarang juga unsurnya itu 2, tapi berbeda, unsur DPD dan utusan golongan, serta anggota MPR berdasarkan hasil undian atau lotre. Di dalam sistem bikameral Indonesia ini unsur DPR kita keluarkan karena dia sudah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan legislasi pada Dewan Rakyat.
Jadi MPRB Kameral ini terdiri dari dari perwakilan Dewan Perwakilan Daerah yang ada sekarang, kemudian utusan golongan. Utusan golongan ini terdiri dari golongan umat beragama, ya, masyarakat adat, organisasi profesi seperti IDI, PGRI, perawat, Persatuan Advokat, BEM mahasiswa, dan lain sebagainya. Mereka tidak dipilih, mereka diminta membuat aturan tersendiri. Aturan yang baik, aturan yang demokratis dan transparan. Aturannya dibuat sendiri sehingga mencerminkan aspirasi golongan itu. Misalnya dari Ikatan Dokter Indonesia, anggota yang ditunjuk itu akan mewakili aspirasi mereka. Cara teknisnya bagaimana itu diserahkan kepada IDI sendiri. Jadi kepanitiaan kita hanya melihat apakah aturan yang dibuat ini sudah cukup baik, sudah cukup efisien atau cukup sustainable. Jika aturan-aturan yang mereka buat ini sudah cukup baik, aturannya kita terima dan kita jalankan sesuai dengan aturan yang mereka buat sendiri. Tujuan kita hanya mengetuk nurani mereka, mengetuk nurani kita karena perjalanan bangsa kita ini masih jauh sekali. Sebagian besar rakyat kita ini masih tergantung pada bantuan sosial dan subsidi. Seratusan juta orang sangat miskin. Supremasi hukum masih sangat terbelakang. Ya. Tindakan-tindakan penegakan hukum itu lebih banyak menyedihkan sekali. Utang kita sangat banyak. Kita mengarah ke negara yang gagal. Failing state sudah sangat besar. Utang BUMN juga sudah sangat banyak. Sumber-sumber daya alam kita, hutan sudah habis. Sumber daya minyak kita sudah habis. Tinggal batu bara. Batu bara pun sudah dikeruk habis-habisan. Nah, yang ini kalau tidak kita perbaiki, ya, kita tidak kelola secara baik, ini kita akan menjurus ke negara miskin. Dan di samping itu kita akuin ini kebocoran, korupsi, ya, dan pemborosan APBN itu sangat besar. Itu dalam kajian kami ada mengenai anggaran pemilu 2024 itu pemborosan dan markup-nya itu mendekati 1000%, bukan 100, 200%, tapi 1000%. Nah, itu ada pertanyaan teman juga ini, berapa lama gagasan mulia ini bakal terwujud? Ini tergantung dari kita semua. Begitu meluas dukungannya dari masyarakat luas, dari golongan agama, dari masyarakat adat, dari organisasi profesi, dari mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Itu semakin banyak mereka mendukung, semakin banyak mereka bersuara, semakin cepat gagasan ini akan terwujud. Semakin cepat akan bisa membangunkan pimpinan-pimpinan kita, anggota-anggota MPR yang ada di Senayan sekarang ini. Persis sekali, ya, kita melalui media ini kita mengajak mereka bersama-sama untuk bersuara. Suara yang banyak itu akan membawakan hasil yang positif. Terus bertahap, ya, kita ingat Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu dicetuskan tahun 1928. Baru berhasil secara resmi tahun 45. Berarti 17 tahun kemudian. Sekarang gagasan ini kita nggak tahu kapan berhasil. Betul. Dan sekarang kalau saya sendiri cukup optimis karena adanya keterbukaan informasi, ya, teknologi, ya, sekarang grup-grup WhatsApp sudah banyak sekali yang bisa kita berkomunikasi, kita bisa melakukan semacam webinar, dan semuanya itu akan mempercepat pemahaman ini. Dari banyak diskusi kami, saya memahami sekali, ya, karena ilmu mengenai pemerintahan ini di kita sedikit sekali. Jadi PKN, pelajaran sekolah menengah, itu isinya sedikit sekali. Jadi banyak sekali saya berbicara dengan orang-orang yang tamatan S1, S2, bahkan S3, nggak begitu paham, ya, sistem
sistem bernegara, trias politika itu. Kenapa pentingnya trias politika itu? Ini liberal atau bukan? Kalau bikameral ini liberal misalnya, ini bukan budaya kita, itu pertanyaan. Sebenarnya ini nggak ada masalah liberal atau tidak liberal. Ini masalahnya adalah pengendalian kesewenang-wenangan sehingga rezim yang berkuasa bertindak sewenang-wenang, bertindak bukan melalui jalur hukum tapi melalui kekuasaan. Mereka bertindak melakukan negara makstat, bukan restat. Jadi tujuan kita mengembalikan negara ini menjadi negara restat sehingga cita-cita mulia proklamasi itu dapat kita wujudkan secara bertahap dan konsisten. Persis, kita mengundang seluruh komponen bangsa ini, ya mulai dari kelompok agama, masyarakat adat, organisasi profesi, mahasiswa, dan semuanya yang tidak tergabung di dalam organisasi resmi untuk mendukung dan menyebarluaskan gagasan ini. Karena hanya gagasan inilah yang memungkinkan ada wakil-wakil rakyat yang lebih berintegritas dan lebih banyak. Wakil-wakil rakyat yang tidak perlu mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk duduk di parlemen. Sekarang ini untuk duduk di parlemen itu hanya orang-orang kaya saja. Dibutuhkan uang bisa mencapai 46 miliar untuk menjadi anggota DPR. Dan anggota DPR kita tidak mewakili semua golongan, hanya mewakili golongan orang kaya. Ya. Golongan agama tidak ada, masyarakat adat tidak ada, organisasi profesi nggak ada. Kecuali yang beruang, ini sangat buruk. Kenapa? Yang beruang itu mendapat tekanan begitu mereka duduk di DPR untuk mengembalikan uangnya. Ya, dia tidak punya gagasan, visioner yang jauh untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Karena tujuan utama mereka balik ke uang dulu, kemudian ngumpulin uang untuk siklus pemilu yang berikutnya. Ini sangat buruk, sangat-sangat buruk bagi kehidupan bernegara. Dan ini harus kita hentikan sesegera mungkin. Ya Kang Ali, sekali lagi saya mengharap ya seluruh komponen bangsa ini, ya, golongan agama, masyarakat adat, organisasi dan semuanya, mahasiswa semuanya itu untuk menyebarluaskan gagasan ini, mendiskusikan gagasan ini dan terus bersuara untuk terus bersuara mendukung gagasan pembentukan parlemen bikameral Indonesia. Lagi-lagi saya lupa tadi mengatakan bikameral Indonesia ini unik, agak berbeda dengan bikameral lain. Bikameral ini banyak, ada di seluruh dunia, ada negara kecil, negara besar, negara parlementer, negara presidensial, tapi variasinya berbeda. Yang Indonesia ini khusus dalam kondisi kita sekarang ini, yang untuk jadi anggota parlemen itu perlu uang sampai 46-50 miliar. Ya ini kita terobos. Untuk jadi anggota parlemen tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dukung perjuangan pembentukan parlemen bikameral Indonesia. Terima kasih Kang Ali.